Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video sebelumnya kita banyak sekali ya membahas tentang usaha. Silahkan ditonton ya di video-video sebelumnya tentang usaha counter, agen drilling, dan lain sebagainya. Silahkan ditonton, jangan lupa di like, di subscribe video kita, jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya video terbaru seperti yang terbaru ini teman-teman bisa langsung menontonnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang lebih ke sharing kita bagaimana cara cari aman dalam menjalankan bisnis atau usaha. Cari aman maksudnya ini kan kita kan menjalankan usaha berbisnis ya kan, usaha yang kita jalankan itu kan berjalan ya hari ke hari, minggu, bulan, tahun ya kan, itu kan berjalan, ada pergerakan usaha di situ. Nah usaha ini kita tidak tahu berapa pendapatan kedepannya, apakah naik terus ataukah menurun, atau berjalan lancar terus atau tidak. Nah karena kita tidak tahu ini, dan kita juga nggak tahu kondisi usaha kita 1 tahun ke depannya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di usaha kita ini. Maka saya mengatakan tadi, bagaimana cara cari aman ya kan. Cari aman itu bagaimana usaha kita nanti tidak berjalan lancar lagi, atau pendapatannya menurun, atau lebih parahnya lagi usaha kita ini bangkrut, tetapi kita tetap aman dalam kondisi keuangannya ya kan. Jadi jangan sampai usaha kita sudah tidak jalan lagi, nah kita tidak punya apa-apa lagi, itu bahaya. Itu banyak yang terjadi karena dia tidak membuat keamanan tadi yang kita katakan tadi. Caranya adalah, yang pertama teman-teman, kalau menjalankan usaha dan sudah berjalan usahanya ini, pendapatannya sudah ada, maka kita sisihkan sebagian untuk di set atau ditabung, dan ditabung dengan nominal sekian, kita capai sekian. Misalnya dalam 1 tahun kita bisa menabung sekitar 100 juta, itu contohnya saja ya, 100 juta. Lalu 100 juta ini kita gunakan untuk apa? Untuk membeli aset. Salah satu contohnya adalah beli properti, atau beli emas, atau lebih bagusnya lagi beli kebun sawit ya. Kebun sawit, kalau saya pribadi itu kebun sawit saya beli. Nah jadi teman-teman sudah save nih, jadi lebih aman uang itu. 100 juta tadi kita gunakan untuk beli kebun atau beli properti. Nah ketika terjadi ya, mohon maaf, usaha kita hancur, maka kita masih ada pegangan, yaitu kebun tadi atau properti tadi yang kita beli. Nah kalau itu terjadi, kita mau bangkit lagi, kita punya pegangan kan, kita aman. Nah tetapi kalau teman-teman tidak membuat amannya itu seperti itu, maka hati-hati, ini sangat bahaya. Maka banyak sekali yang terjadi, sudah bangkrut, tidak punya apa lagi ya kan, usahanya sudah hancur, tidak punya apa-apa lagi, akhirnya kembali menjadi pekerja, kembali menjadi karyawan. Nah itu hati-hati teman-teman. Jadi saya mengatakan tadi, silakan hasil usaha kita, pendapatan usaha kita ditabung, dan kalau sudah tercapai, tabungannya sudah lumayan, kita gunakan untuk beli kebun atau investasi ya. Saya sudah menjalankan itu, maka saya berani menyampaikannya. Alhamdulillah saya menjalankan usaha sudah hampir masuk ke 6 tahun. Nah dari hasil usaha itu saya investasi. Ketika ya
saya tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi, saya merasa aman, jadi merasa santai karena saya sudah menyiapkan pegangannya, sudah menyiapkan keamanannya. Ketika usaha saya ya mohon maaf, semoga tidak terjadi hancur gitu kan, saya punya pegangan yaitu kebun sawit tadi. Misalnya saya punya katakanlah sekarang sudah lebih dari 5 hektar gitu kan. Nah, dari hasil kebun sawit itu saya juga sudah mendapatkan pendapatan. Tetapi kalau nanti usaha saya ini rusak atau hancur, saya bisa membangkitkan lagi dengan usaha yang lain, itu dijual kan saya punya pegangan. Kecuali dari hasil usaha saya selama ini saya tidak investasi seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Maka saya bisa bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Oke, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat.